Kong Hong Kait Bok, Bok Ong Ijun. Timur letaknya kayu, kayu tumbuh di musim semi. Terus nek apa mobil pembawa jenazahnya nggak boleh berhenti di tengah jalan, harus jalan terus. Sebetulnya yo harusnya diusahakan kalau bisa ya toh. Men keadaan sekarang kadang-kadang kok anu kayak lain gitu. Kenapa itu kok nggak boleh berhenti? Soalnya zaman biyen kan nganggone kereta. Kereta dorong. Nganggone kereta Orang. dorong. Orang pendorong itu supaya siap terus. Jangan sampai lengah dia. Nek sampai lengah sampai mandek. Angkatannya ini berat banget. Oh, cuma masalah itu. Nah, jadi masalah itu. Nek mobil jadi ora masalah. Apalagi nek di kota ya. Ya, apa meneh ning kota itu wis ora masalah sebetulnya. Nek zaman dulu kereta kita tuh mikul ya, aja sampai mandegrek. Nek mandegrek tuh angkatane iki berat banget iki. Pas tanjakan. Nah, pas tanjakan. Ndanggo. Kuwi wis berat banget iki. Menghindari kentekan tenaga ya. Oh iya. Itu akan Langsam terus harusnya ya. Ya, dinaso taruh saja. Dulu 3 kali. Terima kasih. Kemudian silakan foto keluarga. Sikwa itu lah nganu ke pamitan 4 penjuru. Oh, si 4. Sine si 4. Oh. Kuane gua pamitan. Gua ya, pamitan 4 penjuru. Oh. Satu Dipecah sebelum berangkat. bahkan kalau dulu 3 ya. Saat masuk peti 1. Masuk peti ki sebelum ono kremasi, masuk peti. Masuk peti. Leboke nang jero peti. Oh, jero peti. Jero peti siji. Terus Ngon kaki. kan kaki dibanting wayah Mau berangkat. berangkat. Ah. Terus dibanting saat penguburan utawa masuk kremasi. Dulu sak ngertiku silang. Oh, berarti kiri buang ke kanan, kanan buang ke kiri. Harus kena peti, terus harus pecah itu. Seharusnya yo dibanting apa anane bae kok ngono. Saat kita duduk ana saat-saate di mana semongko kuwi dibantingke. Kan kuwi kebelet karo cor. Ya. Kebelet karo cor, kulite kan isih ajeg. Juga fosil. Kulitnya berseraan anune. Jadi saat kita duduk ki jejak-jejakku iki isih ana ngono lho. Tapi ya bagi yang dicor. Oh, terus kok ada yang Dibelah. Nah, itu Pas belah kuwi dikremasi, saat krematorium. supaya mempermudah ya kadang-kadang. Oh, mungkin di krematorium kan enggak bisa ngelempar. Nggak bisa ngelempar ya. Nah, ora iso nglempar. Nang krematorium ora iso nglempar. Nglempar kok nganune ora pecah, ya toh. Iya. Lah menghindari itu ya wis dibelah Dibelah anune. pisan ya. Kanan luwih kiri kan dari acak menan to. Iya. Kita kan menek acak. Nek dulu ada sih di Supan pas kembang cengkeh. Di sini harus kena kembang cengkeh sana sampai pecah. Heeh. Sing kanan ke kiri Iya. ya sama. Ya kuwi supaya nganu nek acak tok lah Iya. anune. Oke. Singlung teh, Tejo yang kokoh. Baginda Singlung, perkenankanlah hamba menebar 5 biji-bijian. Kong Hong Kait Bok, Bok Ong Ijun. Timur letaknya kayu, kayu tumbuh di musim semi.
Jom yang buat video. Doang susun. Tanah, mau tanya tanah. Mana tanah ini adalah menyuburkan anak cucu. Nek ngokok apa wae kok? Tur apa isinya apa saja, gunanya apa? Ngokok itu kalau secara arti yang sebenarnya 5 biji-bijian. Jadi 5 biji-bijian itu yang tumbuh di sekitarnya. Tidak keharusan harus benih ini atau benih ini. Yang tumbuh, yang bisa tumbuh di tempat sekitar mereka berdiam. Adapun filosofi ngokok itu almarhum atau almarhumah pasti punya benih-benih kebajikan. Nah, benih kebajikan inilah yang wajib kita sebar ke 4 arah. Benih kebajikan itu kita sebar ke 4 arah dengan simbolis kita pakai biji-bijian. Biasanya apa saja? Ya, diantaranya gabah, kedelai, kacang hijau, jagung, dawud. Dawud itu sangat lembut dan sangat lembut dan mudah tumbuh. Yang punya ngokok itu adalah Sinlung Taete. Dari zaman prasejarah, Sinlung Taete itu mencari kesana kemari di dalam hutan sampai dia pakaiannya pun pakai daun. Nah, itu untuk pertama kalinya kita juga pertama kali mohon izin sama Sinlung Taete. Makanya syair pertama itu Sinlung Tecu yang ngokok. Baginda Sinlung, perkenankanlah hamba menebar 5 biji-bijian. Nah, ditambah sejumlah umur uang dengan uang logam dan paku itu supaya bisa dibawa pulang untuk kenangan. Uang itu adalah modal dari almarhum atau almarhumah. Paku itu juga suatu modal di mana nanti anak kita atau keturunan-keturunan kita bisa membangun rumah, ya setidak-tidaknya renovasi rumah kan bisa membutuhkan paku. Nah, paku ini dipakai walaupun hanya 1, tapi emak atau engkong itu ikut membangun. Urun walaupun 1 paku, tapi rezeki kita itu dari leluhur. Jadi tanpa leluhur kita nggak mungkin ada. Terus uang logam? Nah, uang logam itu modal untuk usaha. Dibelanjakan atau disimpan? Biasanya disimpan di almari penyimpanan uang. Oh. Kalau punya toko ya itu di lakban dangane wali elati. Oh. Supaya tidak katut kebuang.
Karena itu modal pertama dari leluhur kita. Nah, sedangkan biji-bijian itu disebar dalam perjalanan pulang atau di luar rumah, tidak boleh dibawa masuk rumah supaya menyebarnya itu rata. Kalau semisalnya tidak tumbuh, ya kita memberi makan pada binatang, namanya cohosim, buat kebajikan untuk memperoleh suatu berkah. Terus cara membaginya gimana? Ada 2 macam pembagian. Kalau keturunan anak cucu itu terlalu banyak, mungkin kita bisa membagi dengan acak. Jadi kita tidak bisa pilih kasih, kita membagi dengan acak. Tapi kalau sedikit, kadang-kadang kita los, ngokok itu dibuat untuk rebutan supaya seperti acara penutupan. Nah, dalam perebutan itu ya tidak boleh iri, siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sedikit. Nanti itu hanya untuk mengakrabkan keluarga dan ahli warisnya. Cara baginya? Ada yang silahkan berebut sendiri, ada yang dibagikan secara acak. Oh, Jadi ada sih biasanya yang membagi tutup mata ya. Yang membagi itu tutup mata dan tangannya memang maju tok wis. Acak jadinya. ada yang ditadai pakai baju. Ya, itu tapi kan dapatnya tidak bisa rata. Lebih baik kita bagikan secara acak. Pembaginya misalnya di pemakaman atau di krematorium, cara membaginya gimana? Setelah atau sebelum? Kalau di pemakaman itu acara terakhir setelah jadi untuk. Oh, Kalau di pemakaman, tapi kalau krematorium kita lebih pagi sebelum sulut api kita bagi dulu. oh. Sebelum tabur bunga kita bagi ngokok dulu. Bagi ngokok dulu atau bakar uang-uangan dulu? Biasanya itu bebarengan bisa. Jadi sebelum api di pintu ditutup itu kita bagi ngokok. Soalnya untuk yang tengah kita harus masukkan ngokok itu sedikit masuk di depan peti. Oh. Itu sebagai as titik temu tengah. Kremasi? Iya kalau kremasi. Oh, berarti paku uang logam dibakar juga? Ya kalau katut oh. melo dibakar. Tapi kan cuma sedikit. Iya. Simpelnya itu ya sebagai titik as. Jadi titik asnya keluarga dan ahli waris ini ada di situ untuk sementara. Kantongnya kok dibagi dua, kiri kanan tuh piye? Simbol ayah ibu. Oh, Simbol ayah ibu. Tanpa ayah ibu nggak mungkin ada kita. dibagi rata Ya, kiri kanan. Kiri kanan. Itu simbol ayah ibu. Terus cara membawanya? Karena membawanya ada yang biasanya Kalungkan kiri kanan. lagi suatu filosofi yang brilian ya. Tidak tenglang itu di dalam saat duka kita nyebar ngokok itu ada filosofinya. Filosofinya nyebar ngokok itu adalah titik awal pengertian soal Hong Shui. Jadi pertama kita bagi Tong Hong Kait Bok. Itu di timur itu letaknya kayu pawon Tionghoa kuno
selalu yang masak menghadap ke timur. Mengharapkan dapat kayu terus, pawone main ngebul. Oh, unsur kayu ya. Ya, main itu kayu terus. Jadi itu suatu filosofi yang alami. Seperti juga kalau secara gampang ya sekarang meh ngulu ke layangan, angin kewetan, dhewe kok madhepe kok ngetan. Ra iso mulu. Kudu dhewe madhepe ngulon, layangane mene mulu. Itu suatu filosofi yang luar biasa. Ya, memang tradisi ini berbeda-beda antara suku, marga, dan daerah asal. Tapi perbedaan inilah yang menjadikan indah. Jadi leluhur saya dulu juga anggota Hongbun. Oh iya. Anggota Hongbun. Mereka sempat cerita di Tiongkok sana satu desa, satu ayah ibu, tapi berbeda dengan selokan kecil, tradisinya sudah beda. Ini kan indah.